Oke, ini sambil lagi. Hari ini anyway kita akan eh, live bareng sama Mbak Rizka Afriani, pengamat pasar modal. Nah, ini udah gabung nih. Halo, Mbak Rizka. Halo Mas Fajar. Oke, suara saya terdengar jelas ya? Ya, jelas. Oke, jelas. Teman-teman juga semoga suaranya udah kedengeran jelas. Tadi yang sempat ngerasa agak kecil, ini udah pakai mic-nya udah saya angkat. Oke, ini ada Mbak Rizka Afriani selaku pengamat pasar modal. Halo Mbak Rizka, siang. Halo, siang Ini Mas udah banyak Mbak Fajar. Rizka nih teman-teman, ya teman-teman atau sobat investor dari IDX Channel udah mulai bergabung. Kita coba ini dulu ya, Mbak Rizka. Anyway, hari ini tema kita sebetulnya cukup menarik ya. Belajar dari drama Korea startup gitu ya, dan investasi saham sejak dini. Anyway, aku mau tanya dulu ya, Mbak Rizka termasuk yang ngikutin nggak sih drama Korea satu ini? Iya, saya juga sempat ngikutin ya, karena memang drama Hmm, Korea yang kali ini nih cukup unik, karena benar-benar kita ini mengangkat dari segi bisnisnya seperti apa, dari perjuangan anak-anak muda yang dimulai semua dari nol, dari yang hmm, benar-benar dari tahap bottom sampai dengan sesukses saat ini, di mana Han Ji Pyong kan memang merupakan anak yatim piatu yang awalnya dikeluarkan dari hmm. panti asuhan. Itu sangat menarik sekali ceritanya. Oke, itu jadi poin yang menarik. Anak-anak muda, nah memang teman-teman yang udah gabung juga nih Mbak Rizka, sepertinya Iya, didominasi oleh millennials nih, teman-teman investor muda nih, terutama yang udah mulai komen, udah mulai gabung di live IG kita. Nah, ini satu poin iya. yang menarik juga memang tadi terkait investasi sejak dini gitu ya. Aku Mm-mm. sebetulnya punya beberapa apa ya namanya ya, pertanyaan kali ya, atau mungkin aku penasaran juga sama beberapa poin yang ingin aku tanyakan. Tapi sebelumnya aku mau infoin dulu dan juga untuk teman-teman sobat investor IDX Channel, di mana pertumbuhan jumlah investor retail pasar modal gitu ya di Indonesia di tengah pandemi, kita lihat ini sampai Oktober naiknya luar biasa kencang, 4,16 juta ini ternyata total dari posisi di tahun 2018 sebanyak 2,48 juta. Tapi jumlah investor Indonesia ternyata sayang banget masih cukup kecil gitu dibandingkan Singapura dan Malaysia. Dan tapi satu hal yang menyenangkan atau mungkin bikin kita cukup happy ya, termasuk dari teman-teman IDX atau Bursa Efek Indonesia, banyak anak-anak muda atau millennials yang akhirnya mendominasi gitu dari jumlah investor retail kita saat ini. Nah, sebetulnya Mbak Rizka, jika kita melihat data ini ya, ini bisa kita bilang bahwa anak-anak muda di Indonesia udah mulai sadar atau belum ya terkait investasi terutama di pasar modal. Iya, jadi kalau melihat data tersebut memang kenaikan investor itu cukup signifikan, dan itu Hmm. didominasi oleh anak-anak muda. Kita melihat bahwa saat ini memang kan dari pihak regulasi dari Bursa Efek Indonesia sendiri, kalau dulu zaman saya waktu baru mulai investasi itu satu lot 500 Hmm. lembar dan mungkin ada beberapa harga saham yang masih cukup tinggi, tapi kan sekarang sudah dilakukan stock split sehingga memudahkan Hmm. kita untuk generasi baru kita memulai investasi, jadi lebih murah bisa dikatakan seperti itu. Jadi dari kemudahan tadi yang awalnya satu lot 500 lembar, sekarang itu cuma satu lot 100 lembar, itu pertama. Dan berbicara mengenai kemudahan yang telah diberikan oleh Bursa Efek Indonesia, ini membuat generasi milenial juga sudah mulai melihat akan pentingnya investasi. Jadi literasi ya keuangan akan pasar modal yang dulu mungkin hanya sebagian orang yang tahu, tapi dengan Hmm. adanya kemudahan aplikasi dan kemudahan juga dalam dari segi edukasi, di mana kan beberapa universitas itu sudah ada pojok bursa. Pojok bursa di Oke. sini ya perwakilan sekuritas yang secara tidak langsung itu mengedukasikan kepada generasi milenial melalui universitas-universitas itu. Kita lihat bagaimana pertumbuhan generasi milenial di dalam pasar modal itu sendiri. Dan memang di sini kita juga Hmm. melihat ya. Oke, jadi gimana lanjut nih Mbak? Boleh Mbak? Ya, jadi kita melihat bahwa pentingnya investasi memang harus sudah dimulai dari sejak dini. Jadi kita melihat Hmm. bagaimana di sini misalnya tadi berbicara dengan Han Ji Pyong. Han Ji Pyong kan Ya. memang
kita tahu bahwa dia adalah pemenang dari lomba trading Kompetisi virtual. ya. Iya, kompetisi virtual. Ini kan artinya adalah Han Ji Pyong ini kompetisinya dilakukan pada saat masih SMA. Karena pada saat itu belum kuliah. Nah, kalau kita ini kan juga sekarang sudah banyak mulai kompetisi-kompetisi yang dilakukan di antar universitas. Ke Antar depan, universitas ya. betul. Jadi saya melihat bahwa memang ketika kita sudah melek keuangan dari sejak muda, ini impact-nya itu akan sangat bagus juga untuk kita ke depannya. Kita melihat juga bagaimana Warren Buffett ya, gitu. Ya, dari muda ya. Nah, tapi yang ada nggak sih Mbak patokannya gitu bahwa di usia segini adalah usia yang paling optimal untuk kita bisa mulai investasi terutama di saham? Dari segi patokan mungkin itu tergantung bagaimana lingkungan itu membentuk. Saya melihatnya seperti itu karena ketika kita lihat Warren Buffett di sini kan melihat bahwa sesosok ayahnya yang memang adalah seorang mempunyai perusahaan sekuritas dan Warren Buffett sendiri juga sudah mulai melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dan di sini Warren Buffett itu udah mulai berbisnis sejak umur 5 tahun. Sejak umur 5 tahun sudah mulai berbisnis even itu berbisnis kecil-kecilan. Dan dari situ Warren Buffett mulai untuk menyisihkan uangnya dan menginvestasikan saham itu pertama kali di usia 11 tahun. Nah, kalau kita tadi lihat, ya. Ji Pyong gitu ya, lingkungannya akhirnya juga punya dampaknya juga. Warren Buffett juga punya dampaknya, terutama dari lingkungan. Jadi memang meskipun kita tidak bisa bilang juga bahwa semua investor yang sekarang udah sukses, lingkungannya mendukung juga, nggak bisa kita bilang gitu juga. Nggak bisa kayak gitu juga, betul. Nah, berbicara Han Ji Pyong, kita melihat nih, Han Ji Pyong itu adalah seseorang yang memiliki berani untuk mengambil risiko. Karena pada saat itu dia ada diingatkan oleh seseorang, kalau kamu memang ahli dalam saham, kenapa dalam investasi, kenapa kamu nggak mencoba untuk melakukan investasi sendiri gitu, secara langsung, udah bukan virtual lagi. Kita melihat bagaimana Han Ji Pyong mampu untuk menaikkan hasil investasinya yang awalnya itu 8 juta menjadi 80 juta won pada saat itu. Kan itu luar biasa. Memang keahlian ini. Iya, dan itu juga diiringi oleh pembelajaran yang cukup tekun. Kita melihat dalam beberapa scenes yang ada, itu Han Ji Pyong ketika melakukan investasi itu terus belajar. Tadi berbicara lingkungan adalah kita selalu melihat kita membaca bukunya itu, membaca apa buku yang kita baca dan apa yang kita dengar itu juga turut mempengaruhi dalam mindset. Jadi berbicara kapan sih waktu yang tepat untuk jadi bacaan juga akhirnya menjadi satu yang mempengaruhi gitu ya. Tapi anyway Mbak Rizka, kalau kita ngomongin tertarik investasi, mungkin bisa dibilang semua orang tertarik gitu ya investasi. Tapi kalau untuk ke pasar modal sendiri, sebetulnya kita mesti belajar dulu terus baru sampai paham baru masuk, atau sambil jalan aja sebetulnya? Pertama gini, ketika kita mau memutuskan untuk investasi dimanapun itu, baik itu pasar modal ataupun di investasi di sektor lain, yang pertama instrumen kita lakukan lain. adalah instrumen lain yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengerti. Kita harus mengerti mengenai investasi tersebut. Jadi kita harus mempelajari dulu itu lebih awal. Kita bisa sambil jalan paralel, tapi jangan sampai kita mengambil risiko yang berlebihan karena kita tidak memahami secara utuh apa yang kita lakukan. Karena nanti cenderung lebih ke ikut-ikutan dan malah terjebak di salah satu saham yang buat jadi trauma gitu. Karena nggak ngerti saham, ikut-ikut teman gitu. Sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan, itu juga perlu kita belajar. Oke, jadi belajar juga meskipun paralel pas nanti kita mulai investasi itu ya kita belajarnya nggak akan pernah berhenti gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau aku tanya ke Mbak Rizka sendiri ya, awal masuk ke dunia pasar modal terutama saham itu dari kapan sih Mbak? Iya, jadi awal masuk ini juga sebenarnya karena terpaksa pada saat itu. Saya ada di semester 1. Ya. Oke. Jadi di semester 1 kuliah saya itu ada pelajaran pengantar pasar modal. Kemudian dosen saya pada saat itu sampaikan, kalau misalkan kamu mau tahu mengenai pasar modal, jangan cuma
belajar secara melalui literatur, tapi juga praktek. Jadi pada saat yang sama, saya memberanikan diri untuk membuka rekening efek, gitu. Oke. Iya. Nah, itu Jadi pada saat itu langsung terjun langsung coba gitu. iya, dan menggunakan uang dari modal pinjaman dari orang tua gitu. Karena kan pada saat itu kita buka rekening efek tidak semudah sekarang. Kalau dulu tuh kita ada minimalnya kurang lebih 10 juta karena kita 10 dulu itu juta. lebih iya. Banyak banget Mbak untuk mahasiswa itu ya. Iya, betul. Terus dari situ saya mencoba belajar. Oke. Tapi pas mulai itu Mbak, ini mungkin teman-teman juga ngerasain juga atau mungkin enggak gitu ya. Tapi biasanya khawatir banget sama risiko rugi karena image-nya kalau investasi di saham gitu ya, atau mungkin banyak teman-teman yang bilang main saham itu bisa ruginya mungkin jutaan rupiah atau semua modal kita yang kita masukin itu akhirnya rugi. Nah, sempat khawatir gitu juga nggak Mbak pas awal-awal masuk? Awal-awal tentunya mengalami kerugian itu ada ya, karena itu ada kesalahan dalam pemilihan saham. Tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika kita baru mulai investasi, kemudian kita ikut rumor, karena kita melihat kadang sebagai pemula mencari keuntungan dalam waktu yang cepat, karena banyak yang menyatakan bahwa saham ini investasi di saham itu menghasilkan return yang lebih tinggi. Tapi return yang lebih tinggi ini kadang disalahartikan oleh para investor yang awalnya itu harusnya kan ketika kita baca literatur menggunakan fundamental yang bagus. Tapi ini menggunakan saham-saham yang bisa dikatakan fluktuasinya cukup tinggi. Jadi pada saat itu saya sempat terjebak juga. Iya. Dalam saham dan mengalami kerugian. Betul. Oke, dan mengalami kerugian, tapi itu nggak bisa akhirnya menghentikan kita gitu ya, bahwa ini dengan kayak gini udahlah stop aja, nggak lagi lanjut, tapi justru jadi pembelajaran ya Mbak ya? Betul, jadi itu kayak uang belajar. Jadi pada saat itu ketika saya mengalami kerugian kurang lebih 25%, saya mencoba belajar bagaimana supaya penurunan 25% ini harus saya tutupin, apa yang harus saya lakukan pada saat itu. Jadi saya mulai belajar lebih dalam lagi mengenai investasi di saham tersebut. Oke, jadi poinnya malah bisa belajar, anggap aja sebagai uang belajar, meskipun ya itu rugi gitu ya sebenarnya. Nah, ini saya juga mau ngingetin teman-teman yang ingin bertanya, boleh aja langsung ke kolom komentar gitu ya, nanti kita akan coba bacain, kita mungkin diskusi juga nanti sama Mbak Rizka gimana kemudian pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, ini juga ada dari Naufal nih ternyata nih, bukan, Abdul Muiz, dari M. Abdul Muiz. Intinya adalah di mindset orang, kalau emang niatnya judi, atau tebak-tebak ya nggak boleh. Makanya di saham ada yang namanya fundamental dan technical analysis. Oke, Abdul Muiz, ini komennya menarik banget. Gimana kemudian perspektifnya, dan ada teknik analisanya gitu ya. Fundamental ataupun technical ini kayaknya Mas Abdul Muiz sudah menjadi investor aktif nih di pasar modal. Nah, tapi Mbak Rizka, anyway, kalau memang teman-teman milenial atau sobat investornya yang ada di sini yang udah gabung, mungkin ada yang belum berani gitu untuk mulai, atau mungkin udah berani. Tapi sebetulnya poin apa sih Mbak yang harus mutlak dipelajarin sebelum kita nyebur ke dunia investasi terutama saham? Iya, poin yang mutlak harus dipelajarin tentunya tadi dasar-dasar analisa fundamental dan analisa teknikal. Kita harus sedikitnya kita memahami apa sih analisa fundamental itu. Kan analisa fundamental ini kalau kita lihat secara kompleks itu banyak sekali, tapi seenggaknya kita belajar di awal bagaimana sih pengaruh atas IHSG, pengaruh terhadap ekonomi kepada IHSG, pengaruh terhadap ketika sektoral ini dari sisi sektoralnya sendiri, misalnya sektor saat ini sektor yang paling terdampak COVID itu sektor yang mana gitu kan, hampir semua sektor. Terus kita melihat di sini, kita mulai menganalisis kenapa semua saham pada bulan Februari dan Maret itu mengalami penurunan yang signifikan. Dan ini mungkin hampir semuanya ya kalau kita lihat ya. Iya, hampir semuanya kan gitu ya, hampir semuanya mengalami penurunan yang signifikan. Kita sebagai generasi milenial memang dituntut untuk belajar untuk menganalisis kira-kira kapan waktu
pembalikan arah. Pembalikan arah kan kita juga sudah lihat dalam 1 bulan terakhir ini juga IHSG dimulai dari bulan Oktober ini udah mulai melakukan pembalikan arah. Pembalikan arah ini juga bisa kita lihat apa yang penyebab dari pembalikan arah tersebut. Ketika sense itu udah ada, sense makronya udah dapat, sektoralnya udah dapat, kita baru masuk ke sense fundamental saham-saham itu sendiri. Karena dari segi kita lihat top down approach ketika memilih saham kan memang pertama kita lihat dari segi makronya seperti apa, Makro. kemudian sektoralnya seperti apa, dan baru kita masuk ke fundamental masing-masing perusahaan. Untuk masuk ke fundamental masing-masing perusahaan juga sebenarnya sekarang itu sudah lebih mudah, Mas Fajar. Kita lihat bagaimana kita lihat bagaimana masing-masing provider ya itu menyediakan rasio-rasio laporan keuangan. Paling gampang kita lihat sebagai investor pemula gitu, kita lihat ini laporan keuangannya untung atau rugi gitu. Kita nggak mungkin dong kita mau masukin investasi ke saham. Investasi kan artinya kita memiliki kepemilikan, masa sama saham yang rugi. Even kalau saham rugi mungkin proyeksinya bagus, kita bisa pertimbangkan gitu. Tapi gimana kemudian prospektif nggak sih kita punya kepemilikan di perusahaan atau emiten itu gitu ya? Betul. Jadi mindset yang utama adalah kita menjadi pemilik perusahaan tersebut. Gitu. Oke, mindset utama kita menjadi pemilik perusahaan tersebut. Kalau memang akhirnya ada profit atau untung, mungkin bisa aja kita anggap sebagai bonus kali ya Mbak Rizka ya? Betul. Jadi... Kalau memang itu mungkin tidak tujuan utama gitu ya. Iya, nah, jadi memang... ini juga tadi beberapa komentar udah masuk Mbak Rizka. Tadi salah satunya dari Abdul Muiz, makanya tadi langsung di respon sama Mbak Rizka. Nah ini juga ada dari Rizky.Haris. Halo siang Rizky Haris. Mbak Rizka, kalau dana terbatas, apakah sudah saatnya masuk ke pasar modal? Apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang. Bagaimana Mbak? Nah ini kayaknya nanyanya spesifik langsung ke Mbak Rizka nih. Dengan dana terbatas, apakah memang saatnya masuk? Tapi kita nggak tahu juga nih dana terbatasnya seterbatas apa ya. Gimana Mbak? Iya, berbicara mengenai dana terbatas, kalau kita memikirkan saya belum punya cukup uang untuk masuk ke pasar saham gitu, menurut saya itu adalah kapan kita mulai belajarnya. Kita secepat mungkin kita mengetahui pasar saham, secepat mungkin kita melakukan investasi, kita mempelajari, itu adalah hal yang terbaik. Jadi bukan berapa banyak uang yang kita punya, tapi seberapa berani kita untuk melakukan investasi tersebut dengan didasari oleh pengetahuan. Tapi tadi pengetahuan kita selalu bisa baca banyak news juga. Sekarang kita difasilitasi baik dari sisi tadi misalnya IDX Channel juga selalu memberikan ulasan-ulasan mengenai saham. Kita kan bisa belajar juga dari situ. Kita biasa on air ya. Betul. Nah, kita berbicara mengenai hal tersebut, ya kita bisa mulai dari saat ini, dan kita juga tidak perlu takut di saat COVID. Malah kalau dengan kondisi seperti ini, saya melihat adalah ini potensi yang bagus. Coba Mas Fajar kembali lagi pada bulan Maret ketika saham mengalami penurunan yang sangat signifikan, banyak yang penurunannya itu hampir di 50%, 60%. Semua orang pada takut. Itu adalah saham-saham yang bagus. Itu ada beberapa saham yang bagus memang turunnya signifikan. Tapi ketika Mas Fajar pada saat itu misalnya berani untuk masuk kepada saham yang malah penurunannya cukup signifikan, sekarang lihat berapa return kira-kira yang bisa didapatkan gitu. Jadi ini juga kegambar dari IHSG kita ya Mbak ya, yang udah mulai naik lagi ya. Iya. Oke, jadi kalau terkait dana terbatas, sebetulnya Mbak, tadi aku masih menyambung dari Rizky gitu ya. Sebetulnya sekarang bukannya sudah cukup terjangkau ya Mbak ya untuk kita bisa mulai investasi di saham dibanding tadi zaman Mbak yang harus 5 lot segala macam gitu. Iya. Jadi memang betul, ini terbatasnya itu sejauh mana? Karena sekarang itu beberapa sekuritas memberikan kemudahan, kita cukup opening account dengan 100.000 aja tuh beberapa sekuritas sudah mampu memfasilitasi. Setidaknya kita bisa beli saham-saham yang memang sesuai dengan kemampuan kita, tapi merupakan saham-saham yang cukup baik gitu. Ketika kita melihat dari saham-saham tersebut menghasilkan capital gain,
ya kita kan juga sudah mulai di sini sense atas euforia kita sendiri juga sudah mulai merasakan gimana sih investasi di pasar saham. Dan nanti ketika di perjalanannya tentu ketika kita sudah memahami betul, kita akan melakukan penambahan investasi atas portofolio kita. Oke, jadi intinya mulai dulu ya, nggak usah Betul. takut, terutama kalau soal dana terbatas. Tadi beberapa sekuritas juga yang disebutkan Mbak Rizka, bahkan dengan ratusan ribu, bahkan 100.000 aja udah bisa gitu ya, untuk bisa buka rekening saham. Nah, itu poinnya tuh Mas Rizky yang tadi mungkin ditanyain. Kemudian Mbak Rizka ini ada juga yang udah gabung di komentar kita sekaligus nanya. Yang pertama ada Normi underscore. Nah, untuk orang awam yang ingin terjun dalam dunia saham, apa yang harus dipelajari? Tadi kita udah sempat bahas sebetulnya ya. Tapi yang kedua, aku juga mau tanyain ini dari mi.rizky. Halo, mi.rizky. Gimana sih Kak caranya kita tahu saham yang bagus, sedangkan kalau baca di laporan keuangan itu kan banyak banget poin-poinnya. Nah ini mungkin bikin bingung juga nih Mbak Rizka nih, untuk teman-teman yang baca laporan keuangan. Oke, kita ke yang pertama dulu tadi, mungkin kita restate aja nih Mbak, apa yang harus dipelajari oleh orang-orang awam atau teman-teman yang ingin masuk ke dunia saham? Iya, yang harus dipelajari tentu ada dua, analisis fundamental dan analisis teknikal. Berbicara analisis fundamental, mungkin saya ulangi sedikit dari yang sebelumnya saya sampaikan adalah pertama kita mesti melihat bagaimana kondisi perekonomian suatu negara. Kita melakukan top down approach. Ketika ekonomi sekarang misalkan seperti saat ini, kira-kira sektor mana yang akan menarik atau sektor mana yang akan mendapatkan keuntungan gitu. Setelah itu kita baru masuk ke sektoralnya. Itu paling mudah kita melihat sektoralnya. Oh ternyata benar ya, sektor ini memang sesuai dengan kondisi sektor ini diuntungkan dengan kondisi ekonomi saat ini. Karena masing-masing sektoral itu memiliki ciri khas yang berbeda juga. Ketika kita sudah menentukan sektornya mana, kita menentukan saham-sahamnya apa. Dan di situ kita barulah menggunakan relative valuation. Jadi relative valuation di sini itu kita melihat antara misalnya ada saham yang subsektornya sama, kita bandingin dengan kapitalisasi. Ini juga saya sarankan yang kapitalisasinya besar. Kenapa? Supaya lebih liquid. Ya, lebih liquid di pasar dan kita juga jadi sewaktu-waktu kita mau jual atau beli tersedia gitu ya Mbak ya? Betul, tersedia dan pergerakan atau fluktuasi harganya juga tidak se-ekstrim saham-saham yang dari segi kapitalisasinya ya? Betul rendah, jadi tidak liquid gitu ya. Jadi ketika sudah sampai di tahap itu, kita menggunakan beberapa analisis rasio keuangan. Ini mungkin saya langsung juga jawab yang pertanyaan nomor 2 tadi yang mengenai yang kedua ya. Iya, jadi ini laporan keuangan ya. Laporan keuangan. Nah, berbicara itu kita lihat dari sisi analisis keuangannya. Dari sisi analisis keuangannya, ini yang paling mudah kita lihat adalah memang banyak banget dari segi laporan keuangan, apakah kita harus baca yang kurang lebih ada 100 halaman gitu kan, laporan keuangan, audit kan kurang lebih 100-an halaman. Kita tidak perlu membaca sedetail itu, tapi kita bisa membaca secara ringkas. Secara ringkas, yang tadi juga saya sampaikan, sekarang provider itu sudah menyediakan yang namanya aplikasi di mana kita bisa melihat rasio-rasio keuangan. Karena rasio keuangan itu sudah bisa dikatakan merepresentatifkan dari laporan keuangan itu sendiri. Misalnya ketika kita rasio keuangan yang paling banyak digunakan oleh investor adalah return on equity-nya berapa sih? Terus kemudian juga return on asetnya berapa? Terus dari segi ini kita lihat kewajarannya PI-nya itu sekarang berapa kali? Betul. Terus kita bandingin sama masing-masing sektor, EPS-nya gimana, pembagian dividennya gimana, dividen per saham, dividen payout ratio, kemudian juga kita lihat dari likuiditas, current likuiditasnya itu seperti apa gitu, current ratio, itu semua sudah disajikan sih Mas dalam platform biasanya.
Oke, jadi memang di laporan keuangannya tadi untuk Mi Rizky memang belum ada biasanya Mbak Rizky kalau di laporan keuangannya udah di state Betul. rasionya berapa, ininya berapa, tapi Iya, kita justru terbantu dengan platform-platform yang sudah disediakan oleh sekuritas ya biasanya Mbak ya, betul. itu udah Iya. ditampilin ya. Mm-mm. Rasio keuangan net profit marginnya berapa, kemudian ROI-nya berapa, ROA-nya berapa, dan segala macam. Jadi sebetulnya kita udah sangat dipermudah. Benar nggak sih Betul. Mbak? Betul, betul sekali, Mas. Oke, jadi itu jawabannya tadi untuk Rizky, dan juga tadi ada yang nanya juga soal gimana caranya kalau kita baru mau masuk ke dunia saham. Oke, nanti kita coba bahas lagi Mbak terkait analisis itu ya. Nah, tapi ini aku juga pengen nanya ini Mbak. Kadang kan kita atau teman-teman ada yang ikut investasi karena ajakan teman, atau mungkin ada ajakan seniornya, atau ajakan mungkin kerabatnya atau keluarganya. Tapi kalau kita investasi itu sebetulnya selain hal itu kita butuh mentor juga nggak sih Mbak, selain kita belajar sendiri? Iya, tentunya kita juga butuh mentor juga ya. Kalau saya melihat Hmm. bahwa ini ketika kita belajar sendiri tanpa adanya mentor, itu biasanya kita cukup agak ketika kita mengalami kebingungan, itu jadi kita Hmm. uh, jadi agak cukup sulit untuk kita. Nah, sehingga ketika kita sudah ada literatur, karena kita juga harus belajar dari praktisinya juga, itu seperti apa. Kita Hmm. belajar dari pengalaman orang lain. Berbicara tadi mengenai boleh nggak sih kita ikut-ikutan ketika kita mulai masuk di Ikut-ikutan. saham gitu ya. Ya, ini Hmm. kan hampir sama tadi yang saya state juga sebelumnya, bahwa kita Hmm. ini biasanya dikelilingi oleh lingkungan yang seperti apa. Ketika teman kita mulai main saham gitu atau investasi saham, saya lebih senang sih investasi saham bukan main, karena main cenderung kita tidak melihat atau mengkontrol secara penuh atas apa yang kita lakukan. Ketika kita mulai melakukan investasi saham karena ikut-ikutan teman, itu juga bukan hal yang salah, tapi kita juga mulai untuk Hmm. mempelajari dari teman-teman kita juga yang sudah berpengalaman gitu. Jadi mungkin ketika kita Hmm. mengalami kesulitan, ini maksudnya apa sih di dalam literatur ini, kok tidak sesuai dengan prakteknya, ini kadang kita alamin juga, karena praktek sama secara teorikal, memang teori mendukung praktek. Tapi ada beberapa case Hmm. yang itu tidak dicantumkan di dalam teori, dan ini kita membutuhkan diskusi bersama tadi bersama mentor, atau kita Hmm. juga mencari mentor juga bukan hal yang sulit untuk saat ini. Dengan adanya sosial media, kita bisa belajar dari manapun. Kita juga bisa, tadi misalnya kita melalui Adex Channel, kita bisa Hmm. langsung bertanya, kita melihat, belajar itu kan kita sekarang udah bukan tipikal yang harus ada guru terus mengajari langsung muridnya. Udah nggak Iya. gitu. Generasi milenial sekarang saya lihat juga lebih kepada beragam, lebih kepada inovatif. Hmm. Iya, udah teman-teman millennials gitu ya, sobat investor, terutama dari IDEX Channel ini juga kayaknya udah cukup smart gitu ya, udah cukup ngerti mana aja yang mungkin harus dipakai atau didengar gitu ya. Nah, tapi Iya. selain adanya mentor gitu Mbak, atau teman diskusi, mungkin kan sekarang juga banyak ya jejaring investor saham. Tapi ada nggak sih Mbak sumber-sumber rujukan resmi, atau justru karena kita kalau trading saham harus pakai platform dari sekuritas, biasanya kan suka ada laporan yang dirilis juga ya Mbak ya, hasil-hasil riset. Nah, itu sebetulnya membantu juga nggak untuk kita yang baru mulai investasi di saham? Ya, itu tentunya sangat membantu sekali, Mas Fajar. Jadi kita kalau misalnya Hmm. sudah jadi investor, itu ada yang namanya grup-grup, baik itu grup WhatsApp, grup Telegram yang membahas mengenai saham. Dan itu juga sebenarnya sangat Hmm. membantu sekali. Dan di setiap grup-grup yang ada, itu juga banyak yang share mengenai riset-riset. Misalnya kalau kita ada di sekuritas A, ya memang sekuritas A provide kita. Tapi tidak menutup kemungkinan kita dapat riset-riset dari sekuritas lain melalui tadi grup-grup yang ada di Hmm. aplikasi WhatsApp ataupun Telegram. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika kita mulai investasi kan kita harus mengerti nih. Nah, kita mulai belajar dari riset-riset yang dikeluarkan sekuritas. Kenapa sih saham ini Hmm. dikategorikan under value, terus atau over value, atau Hmm. biasa dikatakan adalah overweight, atau ini saham menarik dengan potensial Hmm. buy-nya itu upside-nya bisa dikatakan signifikan. Apa sih yang membuat saham itu menarik? Ini juga bisa menjadikan referensi kita, menjadi pertimbangan kita untuk
melakukan Oke. investasi pada suatu saham. Oke, tapi itu lagi-lagi nggak menutup menutup risiko kerugian ya Mbak ya. Jangan sampai kita ikut Betul. jejaring atau mungkin baca laporan riset dari berbagai sekuritas kita yakin bahwa ini benar dan ini eh, kita akan untung, enggak ya Mbak, enggak gitu ya. Tidak. Jadi memang itu semua kembali lagi risiko ada di diri masing-masing. Jadi di sini kan Hmm. dari masing-masing sekuritas tentunya memberikan masukan kepada para investor atau dalam hal ini memberikan ulasan atau review untuk saham-saham ini, dan biasanya juga kita ambilnya mungkin kita nggak langsung ambil target price-nya. Yang sering dilakukan Hmm. kesalahan investor adalah melihat ketika ada sekuritas mengeluarkan riset, lihat langsung target price. Tapi bukan itu yang harus kita perhatikan. Kalau saya lihat, kita harus perhatikan Hmm. bagaimana ulasan dari riset tersebut. Apa Hmm. bagaimana sih potensial perusahaan itu ke depannya, sustain nggak itu perusahaan tersebut, terus potensialnya nanti akan seperti apa, itu kita bisa melakukan review sendiri dengan tadi Hmm. literatur yang ada, dan kita juga bisa Literatur membandingkan. ya. Jadi itu Betul. lagi-lagi sebagai sebagai input, sebagai masukan atau Iya, pertimbangan untuk investor referensi. ya Mbak sebelum mengeksekusi. Karena memang disclaimer itu selalu ada ya bahwa Iya, ini keputusan betul. lagi-lagi balik ke kita masing-masing sebagai investor saham. Oke, baik itu semoga udah jadi catatan juga tuh buat teman-teman sobat investor ya yang memperhatiin bahwa tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita tidak bisa rugi ya dalam investasi saham. Oke, Mbak Rizka ini ada lagi yang nanya nih dari Andriani underscore Neneng. Halo, nanyanya Kak, kalau kita sebagai pemula ini bagusan trader atau investasi jangka panjang? Apalagi saya sebagai mahasiswa Kak, jadi kalau untuk memantau pasar waktunya sedikit sekali. Nah ini gimana nih Mbak Rizka kalau untuk menjawab pertanyaan ini? Iya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya sebagai mahasiswa atau sebagai pekerja, kita kan memang waktu kita cukup Keterbatasan terbatas. waktu ya. Betul, keterbatasan waktu. Jadi, sebelum memulai investasi, mungkin lebih baik kita tanya kepada diri kita sendiri, tujuan kita melakukan investasi itu apa? Untuk jangka panjang atau untuk jangka pendek? Ketika kita sudah tahu Hmm. tujuan investasi kita ini untuk jangka panjang, Hmm. ya kita tidak perlu melakukan trading saham, kita cukup melakukan investasi saham, Hmm. tapi dengan melakukan pemilihan saham-saham yang terbaik atau yang terbaik menurut kita ya, tapi ini juga secara objektif. Jangan kita melihat terbaik karena kita kenal, oh saya suka denger nih perusahaan ini gitu, jangan. Tapi kita benar-benar secara objektif melihat. Jadi ya bukan suatu hal yang sulit ketika kita sebagai pemula untuk investasi, tapi kita mesti siapkan Hmm. waktu, misalnya setiap malam setelah perkuliahan selesai kita belajar bagaimana kira-kira uh, saham ini dan Hmm. bagaimana siklusnya, dan kita juga melakukan review juga. Misalnya kita nggak bisa review Hmm. secara day by day, tapi kita bisa review secara bulanan. Kira-kira portfolio saya ini salah atau tidak ya gitu. Terus Hmm. kita juga bisa lihat, Oh. dan jangan langsung melakukan atau taking profit secara cepat sih. Kalau kita sudah mengetahui tujuan kita apa, kita biarin aja secara jangka panjang kita simpan, kemudian juga kita ambil nanti lebih kepada dividennya setiap tahun. Oke. Jadi lagi-lagi tadi view-nya balik lagi, tanyakan lagi ke diri sendiri, kita mau jangka pendek ataupun jangka panjang gitu ya untuk investasi. Tapi risiko sekali lagi balik lagi gitu ya untuk hal itu. Terus Iya. kemudian ini Mbak, ini kayaknya bisa jadi last question kita nih. Sebetulnya dari yang kita obrolin tadi, terutama terkait drama Korea Startup, sebetulnya apa sih yang bisa kita ambil gitu ya, poin utamanya atau pelajarannya soal investasi saham sejak dini? Ya, poin yang kita ambil adalah di sini Han Ji Pyong itu adalah seseorang yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi buat kita semua di sini. Mungkin bagi teman-teman di sini yang sudah menonton Oke. seriesnya,
ke dunia investasi ataupun saham, kita pastiin bahwa sekarang ini semakin mudah, semakin gampang, berbagai sekuritas udah nyediain dengan dana yang murah. Nah ini anyway, sorry aku potong lagi, ini udah nyambung ke Mbak Rizka lagi. Mbak Rizka, sorry tadi seperti ada gangguan koneksi ya. Oh, Boleh Mbak oke. diulang lagi ya? Apa yang Iya, kemudian bisa kita petik dari hal itu? iya. Jadi yang kita petik pertama, kita jangan langsung menghabiskan uang kita buat lifestyle kita atau kebutuhan konsumtif, bukan kebutuhan konsumtif atau hal-hal konsumtif itu jangan. Kita belajar dari Han Ji Pyong. Han Ji Pyong ini ketika sudah mendapatkan 2 juta won saja, dia berusaha untuk mencari rumah juga yang sangat sederhana walaupun akhirnya bertemu dengan seorang nenek. Dan ketika sudah mencapai uang sampai dari 8 juta ke 80 juta, ini kan tidak ada uang yang dilakukan untuk konsumtif. Jadi ketika kita melakukan investasi, kita mesti mindset kita adalah kita harus menumbuhkan aset kita, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita lihat bagaimana Han Ji Pyong juga ini selalu mengupgrade dirinya. Dia dapat beasiswa untuk kuliah, dan di situ hasil keuntungan saham yang tadi menggunakan awal uang nenek itu 8 juta jadi 80 juta won, itu digunakan sebagai bekalnya Han Ji Pyong itu untuk pendidikan. Jadi pendidikan ini juga sangat penting sekali. Kita juga tidak bisa menyampingkan pendidikan. Nah, kemudian setelah itu, ketika kita sudah punya banyak uang, kira-kira kita harus seperti apa lagi? Kita dari film ini yang saya pelajari adalah tetap bekerja keras. Karena apa? Karena investasi kita itu akan bertambah ketika ada 2 sumber. Pertama, dari saham kita sendiri yang terus mencatatkan kenaikan. Di sini jadi sebenarnya kayak passive income kita, tapi kita juga butuh active income. Tujuannya untuk apa? Untuk menambahkan nilai investasi kita. Kita kerja untuk masukin lagi kepada nilai investasi. Kemudian yang terakhir juga saya lihat adalah ketika kita sudah melakukan investasi di saham, ini kan dari film yang ada di sini, Han Ji Pyong sebagai seorang yang sukses di venture capital, dia melihat suatu perusahaan itu dengan secara detail. Dari sense of business itu cukup tinggi. Dia membaca itu kurang lebih ada 1.000 list perusahaan startup yang masuk, tapi dia hanya investasi di 30 startup. Dan startup yang dia tidak investasikan itu biasanya mengalami kerugian. Artinya apa? Artinya dia tidak pernah yang namanya lepas dari belajar. Ini sama sepertinya hal kita investasi saham. Ini kan kita di saham di pasar modal kita ada 700 sekian saham. Dan bagaimana kita melakukan analisis untuk kita masuk kepada saham yang baik untuk kita dalam jangka panjang itu yang mana, dan menghasilkan potensial return yang maksimal juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu tadi kurang lebih itu ya, cukup banyak tuh tadi poin-poinnya, tapi saya juga setuju gitu ya, bahwa memang satu, belajarnya nggak boleh berhenti gitu ya, meskipun kita udah investor lama atau investor aktif yang udah ngerti polanya, tapi memang nggak bisa kita lepas tuh ya, baca dan juga kita analisis lebih lanjut terkait dengan saham-saham kita, karena kita tahu emitennya banyak banget, pilihannya banyak sekali, kinerjanya macam-macam, harganya macam-macam, potensinya juga beda-beda, jadi kita lagi-lagi harus tetap rajin untuk analisis.